فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Segala pujian hanya milik Allah, pencipta alam beserta isinya, pemberi nikmat dan karunia kepada penghuninya. Nikmat yang diberikan tiada tepinya, mengalir setiap saat agar manusia mensyukurinya. Dialah Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha melihat tidak pernah buta, Maha berbicara tidak pernah bisu, Maha mendengar tidak pernah tuli, tidak ngantuk dan tidak tertidur. Kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita memohon pertolongan. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan manusia, pemimpin umat, pemimpin masyarakat, Nabi yang dijamin oleh Allah dari dosa, Nabi yang sangat bersih hatinya dari sifat dengki dan sombong, Nabi pemaaf tidak pendendam, Nabi penyantun tidak penghardik. Tiada yang keluar dari mulutnya melainkan nasihat, tiada yang diucapkan lidahnya melainkan petunjuk, tiada yang disampaikan melainkan yang hak, tiada yang terbesit dalam hatinya melainkan baik sangka. Sabdanya adalah kebenaran, langkahnya adalah ibadah, tutur katanya adalah zikir, sapaannya penuh kesejukan dan kedamaian. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Selaku khatib pada pagi hari ini mengajak hadirin semua, mari kita meningkatkan amal ibadah, menjaga keimanan yang ada dalam dada. Terlalu banyak godaan yang dapat menggeser iman, menjermuskan kepercayaan dan menggelincirkan ketauhidan. Pulsa boleh habis, kantong boleh tipis, dompet boleh kosong, namun iman jangan sampai blong. Zaman boleh bertukar, abad boleh berganti, tapi la ilaha illallah tetap terpatri dalam dada. Mari kita jaga keimanan sepanjang masa, setulus hati dan rasa, sampai roh pisah dari raga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Saat ini kita semua hadir di sini, duduk di atas hamparan sajadah yang suci, berdiri sama tinggi, duduk sama rendahnya, niat yang sama mulianya, tujuan yang sama agungnya, ucapan yang sama baiknya. Lagu yang sama iramanya, kalimat yang sama lafadznya, membesarkan dan mensucikan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Menghadapkan seluruh wajah dan hati, menghambakan seluruh batang tubuh, merintihkan seluruh persoalan, mempasrahkan seluruh ibadah, melampiaskan seluruh rindu, menggemuruhkan seluruh keinginan, memanjatkan seluruh doa.
betapa mulia niat yang kita haturkan, betapa suci hati dan perasaan yang kita patrikan, betapa bersih pikiran yang kita denyutkan, sebersih hembusan embun pagi yang menerpa, tanpa ada rasa susah dan sedih yang tertampakkan. Allahumma ya Allah, saat ini hambamu berkumpul di atas bumimu, duduk tafakur di hadapanmu, sujud menghamba di depan kebesaranmu, membuktikan diri akan kehinaan dan kekecilan hambamu. Turunkanlah berkah dan keridhaanmu kepada hamba mahabbamu. Hari ini kami berkumpul memuji dan membesarkan asmamu untuk menyempurnakan bilangan puasa kami merayakan hari Idul Fitri tahun ini. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini gemuruh takbir, tahmid dan tahlil menggema di seluruh penjuru alam. Laksana suara gemuruh lebah di sarangnya, laksana suara guntur yang menggetarkan bumi, yang menggoyahkan langit yang 7 lapis, menembus awan menuju langit ke-7 sampai ke arsy Allah Azza wa Jalla. Inilah kalimat takbir yang menembus hutan yang lebat, melangkahi gunung yang menjulang tinggi, menyelami samudra luas, memasuki hati dan jiwa kaum muslimin. Daun di rantingnya seakan terdiam, angin pun tidak berhembus seakan berhenti, pepohonan pun tidak memperlihatkan gerak, ombak di lautan tidak mengeluarkan suaranya, seakan bahagia mendengarkan kalimat takbir yang berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seiring dengan kalimat takbir yang berkumandang, seirama dengan perasaan yang datang menghanyutkan, kejadian di masa lalu kembali terbayang dan terbongkar dalam ingatan kita. Cobalah kita periksa dan masing-masing meraba dan bertanya. Lihatlah ke samping, tataplah ke depan, tengoklah ke belakang. Tentu ada yang kurang di tengah-tengah kita. Mungkin salat Idul Fitri tahun lalu masih berdampingan duduk di tempat ini. Mungkin 1 bulan yang lalu masih saling sapa, namun kini telah tiada. Mungkinkah itu saudara kita, mungkin adik atau kakak, mungkin anak kesayangan kita, mungkin bapak atau ibu kita, atau mungkin suami atau istri kita. Perasaan siapakah yang tidak hanyut, hati siapakah yang tidak sedih ketika semua itu terbayang di pelupuk mata kita. Kita mengingat sanak saudara yang tinggal jauh. Kesedihan sangatlah yang dirasakan oleh orang tua yang baru ditinggal mati anaknya. Kesedihan sangatlah yang dirasakan suami istri yang dipisahkan kematian. Betapa sedih dirasakan anak yang ditinggal pergi orang tuanya. Betapa sedihnya suami istri yang berpisah jauh tempat tinggalnya. Rasa kangen dirasakan orang tua yang berjauhan dengan anaknya. Wajarlah jika seorang anak meneteskan air matanya di lembung duka yang mendalam, sedih yang berkepanjangan, yang baru beberapa hari ditinggal mati orang tuanya, entah bapak atau ibunya. Teringatlah semasa hidup bersama, masih ada yang dipanggil bapak, masih ada yang dipanggil ibu, yang menemani saat sedih, tempat berbagi cerita. Namun sekarang apalah daya, sudah ada di pangkuan ilahi, berbaring sendiri dalam tanah, berselimutkan kain putih, tertimbun dengan turab, dalam hati berkata, sungguh kejamnya ilahi memisahkan keluarga kami, ayah, ibu, anak, saudara di dalam kubur. Tutur kata, tatapan mesranya serasa terbayang di hadapan kita, seakan mereka masih hidup walaupun mereka telah lama tiada. Sungguh sedih dirasakan yang tinggal jauh dari kampung halaman, tanah leluhur tempat kelahiran,
tertunduk meratapi nasib sembari mengusap air mata yang tak terasa menetes. Dalam hati kita berkata, terdampar jauh aku kini di negeri rantau yang penuh nikmat, padahal ada kampung halaman kamaseku, rindu pada kampung halamanku, kangen kepada kedua orang tua dan keluargaku. Namun apalah dayaku, lautan luas terbentang menghalangiku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Perasaan yakin terkoyak lulu di rundung rindu, melihat anak-anak sebayanya berjalan beriringan bergandengan tangan. Ayah bundanya berjalan ke tempat salat Id diiringi dengan senyuman gembira mengenakan pakaian yang serba baru. Sedangkan sang yatim duduk diam di teras rumah bersama ibunya yang sedari tadi hanya duduk di atas kursi reog yang entah apa yang dipikirkan. Dihampirinya sang yatim ibunya sambil menyandarkan kepalanya ke dada ibunya dan berkata, wahai ibuku, sungguh bahagianya teman-teman saya yang dari tadi lalu lalang depan rumah mengenakan pakaian yang serba baru, sedangkan saya ibu malu rasanya. Coba ibu lihat baju yang kupakai, sudah banyak sobeknya, penuh tambalan, dijahit yang kanan sobek yang kiri, ditambal depan sobek yang belakang. Tidak bisakah ibu membelikanku baju baru? Perih hati sang ibu mendengar permintaan anaknya, dielus dadanya sambil membelai rambut anaknya dan berkata, anakku, sungguh besar kemauan ibu nak untuk membelikanmu baju baru. Namun nak, apalah daya ibu tidak mampu, sedangkan yang kita makan saja sebentar nak, entah dari mana kita dapat. Sang anak langsung merabahkan kepala di pangkuan ibunya. Sesekali melihat ibunya ke air mata yang menetes, sang anak berkata, tidakkah ibu bisa meminjamkan kepada orang lain agar bisa membelikan baju baru? Semakin teriris perasaan ibunya dan berkata, anakku, kepada siapa nak kita meminjam? Sedangkan pinjaman 100.000 dibayar 200.000, 500.000 dibayar 700.000. Kita bayar pakai apa nak? Jangan kebahagiaan sesaat kita dapat, derita panjang yang kita rasakan. Gambaran anak yatim bersama ibunya yang mungkin kita tidak bisa lihat dan rasakan. Namun yakinlah, di pojok-pojok sana, di tengah-tengah kerumunan rumah kita, ada ibu dan anaknya berkelakuan dan keadaannya seperti ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Fitri rahimakumullah, seakan hari ini kita berdiri di tepi dermaga perpisahan, pelabuhan penantian, melambaikan tangan sembari mengusap air mata sambil berkata, selamat jalan wahai bulan yang penuh berkah, semoga kita dipertemukan tahun yang akan datang. Malaikat telah membawa amal ibadah yang telah kita lakukan selama sebulan lamanya. Seorang hamba menghadap kepada Allah Qadir Rabbul Jalil, membawa amal salat, amal saum, amal baca Al-Quran, amal zakat, amal salat tarawih, salat lain. Inilah hari kita, hari berpisah dengan bulan yang penuh berkadang ampunan. Suara anak-anak irma dari corong masjid membangunkan kita di tengah malam. Ibu-ibu yang sedang dari siang sampai sore menyiapkan takjil untuk berbuka. Hari ini adalah perpisahan kita dengan bulan suci Ramadan. Kita akan merasakan kesedihan yang sangat dalam. Entah takdirkan atau tidak ditakdirkan oleh Allah, tahun depan apakah kita masih bisa berjumpa dengan bulan suci ini? Inilah hari kebahagiaan kita,
Inilah hari keberuntungan dan kemenangan. Sebulan lamanya kita dapat menundukkan nafsu, mengikat kuat keserakahan, ghibah dan tajassus dipenjarakan. Maka pantas hari ini kita disebut minal aidina wal faizin. Laksana anak baru lahir kembali, tidak punya dosa, bagaikan kertas putih tanpa sedikit goresan tinta pun. Allahu Akbar walillahil hamdu. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan kini telah berlalu. Masihkah kita sanggup mempertahankan barisan shaf dalam salat berjamaah? Masihkah kita sanggup menjaga keutuhan bacaan Quran setiap saat? Masihkah kita sanggup menjaga tangan yang suka berderma? Masihkah kita sanggup menjaga lisan agar tidak bergibah lagi? Mestinya kita harus pertahankan sampai 11 bulan lagi ke depan. Jangan sampai kita seperti orang yang digambarkan dalam Al-Quran. Wala takunu kallati nazadat gazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintalnya dengan kuat bercerai-berai kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Setelah melakukan puasa sebulan lamanya, maka sampailah kita pada derajat ketakwaan. Sifat sombong berubah menjadi rendah hati, sifat takabur berubah menjadi tawadu, kebohongan menjadi kejujuran, sifat bakhil menjadi dermawan. Maka diri kita telah bersih dari sifat kikir dan harta kita telah bersih dari hak fakir miskin, disebabkan zakat fitrah telah kita tunaikan. Pahala puasa seorang hamba terkatung-katung antara langit dan bumi sampai zakat fitrahnya telah ditunaikan. Allahu Akbar walillahil hamdu. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini kita diperintahkan untuk saling maaf memaafkan. Hari ini adalah saat yang tepat bersimpuh sujud kepada kedua orang tua, meminta ridha dan maafnya. Sekiranya pernah menyakitinya, bersimpuh di telapak kaki ibu yang telah melahirkan kita. Ingatlah waktu kita masih dalam kandungan, mual muntah ibu rasakan. Tambah besar dalam kandungan, semakin besar berat pula beban ibu ia rasakan. Tiba masa melahirkan, taruhannya adalah nyawa. Satu kakinya di dunia, satu lagi di dalam kubur. Sakit tiada tara yang ia rasakan, jika tidak hidup mati. Perih ngilu tidak tertahankan, cucuran keringat dan air mata tertumpahkan demi melahirkan si buah hati belahan jantung. Belumlah kering keringat dia basuh, ditimang-timang sang buah hati sambil menetes air mata dan berdoa. Timang-timang anakku sayang, tumbuhlah besar menjadi anak yang berbakti, berguna bagi agama dan negara. Ibulah yang menyayangi kita, yang selalu meneteskan air mata ketika kita pergi. Ingatlah ketika ibu rela tidur tanpa selimut demi melihat anaknya tidur dengan nyenyak dengan dua selimut membalut tubuhmu. Ingatlah ketika jemari ibu mengusap lembut kepalamu. Ingatlah ketika air mata menetes dari mata ibu ketika melihat anaknya terbaring sakit. Jangan biarkan kehilangan saat-saat yang kita rindukan di masa yang akan datang. Ketika ibu telah tiada, tidak ada lagi yang berdiri di depan pintu menyambut kita. Tidak ada lagi senyuman indah tanda bahagia. Yang ada hanyalah kamar yang kosong tiada penghuni. Yang ada hanyalah baju yang digantung di lemari kamarnya. Tidak ada lagi yang rela merawatmu sampai larut malam ketika kita sedang sakit. Tidak ada lagi dan tidak ada lagi yang meneteskan air mata di setiap sujud ibu dengan doa yang dihembuskan kepada Allah. Demikian pula sang ayah banting tulang untuk menghidupi sang buah hati.
Subuh ia berangkat, malam hari ia kembali. Panas dan dingin tidak dihiraukan. Jika hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala demi untuk memberi nafkah kepada keluarga. Ayah memang tidak mengandungmu nak, tapi dalam darahmu mengalir darahnya. Ayah memang tidak melahirkanmu nak, tapi suaranya lah yang pertama kau dengar ketika lahir untuk menenangkan jiwamu. Ayah memang tidak menyusuimu nak, tapi dari keringatnya setiap suapan yang menjadi air susumu. Ayah memang tidak menyanyikanmu nak agar kau tertidur, tapi dialah yang menjamin kau tetap nyaman dalam lelapmu. Ayah memang tidak mendekapmu seerat ibumu. Itu karena dia khawatir, karena cintanya ia tidak bisa melepaskanmu ketika kau bisa membangun sendiri hidupmu. Ayahmu tidak pernah kau lihat menangis nak, bukan karena hatinya keras, tapi agar kau tetap percaya dia kuat untuk kau bisa bergantung dengannya. Sayangi dan hormati ayahmu nak. Memang surga ada di telapak kaki ibumu, tapi tidak ada surga untukmu tanpa keridhaannya. Memang kau diminta mendahulukan ibumu, tapi ayahmu jiwa raga belahan ibumu. Demikianlah pengorbanan keduanya. Ayah ibu kita dalam membesarkan kita semua. Cucuran keringat dan tetesan air mata telah tertumpahkan. Adakah jamaah sekalian, bapak ibu kita pernah meminta kepada kita balasan dari payahnya itu semua? Saat ini bapak ibu, seperti inilah saat yang tepat memohon maaf kepada keduanya. Sekiranya selama ini kita pernah menyakitinya, pernah membantah perintahnya, pernah membentak dengan suara keras, pernah membohongi dan meneteskan air matanya, na'udzubillah summa na'udzubillah, bersimpulah di telapak kakinya. Tunggulah kata maaf dari mulutnya, sebab dari mulutnya lah kunci surga terucap. Jangan sampai ribuan tangan kita salami, ribuan rumah kita kunjungi, sedangkan tangan orang tua kita lupakan, rumah orang tua kita lewatkan. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Bukankah ridha Allah ada pada ridha keduanya, murka Allah ada pada murka keduanya? Saudaraku, jika keduanya atau salah satunya telah tiada, sudah berada di liang lahat, jasadnya sudah tertimbun turab, maka ziarahilah kuburannya, bersimpu di atas batu nisannya, teteskan air mata di atasnya, sembari ucapkan doa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahannya. Dilapangkan kuburannya jika kita masih hidup bersama dan keduanya telah memasuki masa uzur dan tua. Pelihara dengan baik, asuhnya dengan penuh kasih sayang, karena kita sungguh masih hidup dengan surganya Allah. Bukankah surga terdapat di telapak kaki ibu? Jika orang tua kita ada di seberang lautan sana, pencetlah teleponnya. Cukup bagi ibu orang tua kita mendengarkan suara dari anak-anaknya, sudah membahagiakan dia, bertanda anaknya sehat di kampung orang. Jangan sampai orang lain pertama kita telepon, sedangkan ayah ibu kita yang ada di kampung nan jauh di sana tidak pernah kita telepon. Seorang ibu dapat mengasuh dan membesarkan 10 orang anak, namun kadang 10 anak tidak mampu dan tidak bisa merawat seorang ibu. Bismillah, na'udzubillah min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini hari yang sangat bermanfaat untuk saling memaafkan, mengulurkan tangan dan memberi kata maaf. Sekiranya ada hal yang pernah kita lakukan yang mengakibatkan kita terlanjur bermusuhan dan tidak berseia dan bersekata, hanya persoalan anak-anak kita tidak bertegur sapa,
hanya berita burung kita saling bermusuhan, hanya persoalan tanah sejengkal berhadapan di meja hijau. Maka pada hari inilah saling memaafkan dan rukun kembali, saling mendatangi dan menziarahi, anak mendatangi orang tuanya, istri meminta maaf kepada suaminya, yang kecil kepada yang besar, adik kepada kakak, saling asa, saling asuh, sayang menyayangi. Saatnya lah membuka lembaran baru, menutup rapat jendela permusuhan dan membuka lebar pintu persahabatan. Jalin silaturahmi, buang silat lidah, buanglah dendam, lupakan sakit hati. Isak tangis tidak pernah menyelesaikan Bapak Ibu, air mata tidak bisa menyempurnakan, melainkan keinginan dan ikhtikat yang dapat mewujudkan sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada detik ini dan hari ini, bersih dari dosa dan kesalahan dan kembali suci bagaikan kertas putih tanpa ada goresan sedikit pun. Dosa kepada manusia bisa dimaafkan jikalau sesama manusia sudah memaafkan. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Demikianlah khutbah yang sempat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kesalahan datangnya dari saya, kebenaran datangnya dari Allah Rabbul Haq wa Malikul Haq. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Walau sepintar apa merangkai kata, bisa jadi membawa luka. Walau sebijak apa menjaga sikap, bisa jadi menyinggung hati. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak bersuah. Banyaklah sudah salah dan khilaf. Salah di tubuh terasa gerak, khilaf di lidah tersilap ucap. Luka di tubuh sakitnya di badan, luka di lidah sakitnya di hati. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup khutbah ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.